Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa hadahum ila siratim mustaqim liyakunu min ahli jannatin na'im. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, wa idh najjaynakum min ali fir'aun. Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan tentara-tentaranya. Yasumunakum su'al azab. Mereka menyiksamu dengan siksaan yang amat sangat dahsyat. Yudhabbihuna abna'akum. Menyembelih hidup-hidup anakmu yang laki-laki. Wa yastahyuna nisa'akum. Dan membiarkan hidup wanitamu. Wa fi dzalikum bala'um min rabbikum azim. Dan dalam siksaan, ujian yang sedemikian rupa adalah cobaan yang amat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Baqarah ayat 49. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjalankan seluruh perintahnya dan meninggalkan seluruh larangannya. Hanya dengan bertakwa kepada Allah lah kita akan mendapatkan ridha-Nya, dan hamba yang diridai oleh Allah akan diberi kebaikan dan keselamatan hidup di dunia ini, dan juga kebaikan dan keselamatan hidup di akhirat nanti. Di antara amalan yang sangat diridai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bersyukur kepadanya atas nikmat yang telah diterima. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, 10 Muharram disebut juga dengan Ashura, dari kata asyara, 10. Ashura, hari yang ke-10, 10 Muharram. Hari ini 9 Muharram. Terbenam matahari nanti, masuklah ke 10 Muharram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sampai di kota Madinah, Rasulullah menjumpai orang-orang Yahudi berpuasa pada 10 Muharram. Rasulullah bertanya, "Ma hadza?" Apa ini? Amalan apa ini? Maka ada yang menjawab, "Hadza yaumun salih." Ini adalah hari yang baik. Yaumun najjallahu bani Israil min aduwwihim. Hari Allah menyelamatkan Bani Israel dari musuh mereka, yaitu Fir'aun dan tentara-tentaranya. Fasama Musa. Nabi Musa telah berpuasa sebelumnya. Maka Rasulullah pun bersabda, "Ana ahaqqu bi Musa minkum." Aku adalah yang lebih patut darimu dalam mengikuti Nabi Musa alaihi salam. Fasamahu. Maka Nabi Muhammad pun berpuasa sebagaimana Nabi Musa dahulu berpuasa, sebagai tanda bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amara bisiyamih. Rasulullah memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa.
Maka hukum berpuasa di 10 Muharram atau hari Ashura besok hukumnya adalah sunat. Sebelum puasa Ramadan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah dan para sahabat berpuasa hari Ashura. Namun ketika puasa Ramadan diwajibkan, falamma furida Ramadan, sehingga apabila puasa Ramadan telah diwajibkan, maka Rasulullah pun bersabda, man syaa'a shamahu wa man syaa'a tarakahu. Siapa yang ingin berpuasa silakan berpuasa di 10 Muharram, dan siapa yang ingin meninggalkannya silahkan tinggalkan. Tidak mengapa, karena hukumnya hanyalah sunat, tidak wajib. Yang wajib adalah puasa Ramadan. Meskipun hukumnya sunat, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni ahtasibu 'ala Allah, aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berpuasa 10 Muharram ini, ayyukaffiras sanah qablahu allati qablahu, yaitu aku berharap untuk Allah menghapuskan dosa-dosaku setahun lamanya tahun yang lalu. Jadi kelebihan berpuasa 10 Muharram adalah menghapuskan dosa selama setahun yang lalu. Maka siapa yang punya kekuatan untuk berpuasa, berpuasalah. Malam ini bangun, makan sahur, besok berpuasa, niatnya puasa hari Ashura. Kita berpuasa adalah karena bersyukur, sebagai tanda bersyukur kepada Allah atas nikmat yang kita terima. Dahulu Nabi Musa berpuasa karena menerima nikmat yang begitu besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu diselamatkan dari musuh yang berpuluh bahkan beratus tahun lamanya menyiksa. Apa siksaan Fir'aun dan tentara-tentaranya kepada Bani Israel? Yaitu seperti ayat yang kita bacakan di mukaddimah tadi, yaitu yuzabbihuna abna'akum, mereka menyembelih hidup anakmu yang laki-laki. Setiap lahir anak laki-laki, maka Fir'aun dan tentaranya akan mengambil anak tersebut dan menyembelihnya hidup-hidup. Kejam. Tetapi itulah yang dilakukan oleh Fir'aun dan tentara-tentaranya, dan tidak ada siapa yang mampu untuk menghalangi. Nabi Musa tidak berdaya. Bani Israel yang jumlahnya 600.000 di Mesir tidak berdaya, karena yang menguasai negeri Mesir pada masa itu adalah Fir'aun dan tentara-tentaranya. Kejam, ganas, sadis. Tetapi itulah Fir'aun. Tak ada siapa yang mampu untuk menghalangnya. Bahkan ia sendiri mengisytiharkan dirinya sebagai Tuhan yang paling tinggi. Wa ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan yang paling tinggi. Tapi sebenarnya ketika manusia menyombongkan diri, maka ia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, yang akan menghinakannya, menjatuhkannya, melemahkannya, mencelakakannya, dan membinasakannya. Bagaimana kesudahan Fir'aun? Tadi dia mengatakan, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Allah benamkan dia di tempat yang paling rendah, yaitu dasar laut. Fir'aun adalah kisah masa lalu, tetapi yang mengikuti jejak Fir'aun masih ada hingga ke hari ini. Sebenarnya mereka yang kejam dan sadis itu tidak berhadapan dengan manusia, tetapi mereka berhadapan dengan Allah, pencipta, pengatur manusia dan alam semesta. Maka Nabi Musa alaihi salam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, hamba tidak berdaya untuk menghadapi musuh orang-orang beriman dan musuhmu. Maka Nabi Musa menyerahkan urusan Fir'aun yang kejam dan sadis itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pun memerintahkan Nabi Musa untuk membawa lari Bani Israel dari Mesir. Mesir di benua Afrika.
Maka Nabi Musa pun membawa lari Bani Israel yang jumlahnya ramai sekali, 600.000 orang. Bayangkanlah, 600.000 lari dari negeri Mesir dan tidak tahu daratan mana yang akan dituju. Berlari dan terus berlari. Rupanya Fir'aun dan tentaranya mengetahui, maka mereka mengejar dari belakang. Nabi Musa dan Bani Israel tidak dapat lari lagi karena di hadapan ada laut yang membentang. Tak akan mungkin menyeberangi laut yang begitu dalam dan begitu luas. Dan di belakang pula Fir'aun dan tentaranya semakin dekat, yang jumlahnya alfin, yaitu berjumlah 1 juta orang. Yang dikejar 600.000, yang mengejar 1 juta dengan peralatan perang pada masa itu. Maka Nabi Musa alaihissalam melihat Fir'aun dan tentaranya mengejar, maka Nabi Musa pun berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ini hamba-Mu yang lemah, yang Kau perintahkan hamba untuk membawa Bani Israel lari dari kekejaman dan kezaliman Fir'aun. Hamba telah membawanya, tapi usaha hamba hanya sebatas ini ya Allah. Tak tahu lagi kemana akan lari, karena di hadapan laut luas membentang. Ketika itu Bani Israel yang bersama dengan Nabi Musa alaihi salam sampai berputus asa dengan berkata, "Inna lamudrakun." Sungguh kita ini akan kembali dikuasai oleh Fir'aun dan tentaranya, karena mereka ada di belakang kita. Tetapi ketika itu Nabi Musa dengan keyakinan yang sempurna kepada Allah menjawab, "Kalla, sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak. Inna ma'iya Rabbi sayahdini. Sesungguhnya bersamaku ada Tuhanku yang akan menyelamatkanku." Keimanan yang kokoh, keyakinan yang teguh, kepercayaan yang tidak berbelah bagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tawakal yang sempurna, meskipun akal ketika itu tidak dapat memahami bagaimana akan selamat. Tetapi keimanan mendahului kecerdasan akal. Maka ketika itu Allah memerintahkan Nabi Musa alaihi salam untuk memukulkan tongkatnya ke laut. Bani Israel yang bersama dengan Nabi Musa memperhatikan. Fadrib bi'asakal bahr fanfalaq. Pukulkan tongkatmu ke laut. Maka ketika Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke laut, maka terbelah-belahlah laut itu. Bukan sekali terbelah, dipukulkan sekali saja, tetapi yang terbelah adalah 12 belahan. Dan di masing-masing belahan itu Bani Israel setiap suku menyeberang. Dasar laut menjadi jalan untuk sampai ke daratan seberang. Maka mereka pun bergerak untuk menyelamatkan diri dari Fir'aun dan tentaranya, dan mereka sudah sampai ke seberang. Rupanya Fir'aun dan tentaranya mengikuti di belakang, dan mereka menempuh jalan yang sama di dasar laut. Tadinya Nabi Musa dan Bani Israel di situ, tetapi sekarang Fir'aun dan tentaranya juga mengikuti di tempat yang sama. Maka Nabi Musa dan Bani Israel ketika melihat ke belakang bahwasanya musuh mereka mengikuti, maka Bani Israel berkata, "Wahai Musa, pukulkan kembali tongkatmu supaya laut bertaut." Karena yang difahami oleh Bani Israel, ketika Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke laut dan laut terbelah, mereka memahami kalau dipukulkan kembali, maka laut yang terbelah itu bertaut semula. Tetapi Allah melarang Nabi Musa, "Jangan wahai Musa, jangan kamu pukulkan tongkatmu itu ke laut. Aku hendak mengajar Bani Israel
Yang membuat laut itu terbelah bukan tongkatmu. Jangan pukulkan tongkatmu. Kamu cukup untuk berkata, memohon kepadaku, ya Allah, tautkanlah laut kembali. Nabi Musa menyeru Allah, ya Allah, tautkanlah laut kembali. Maka laut pun bertaut. Pengajaran, tak ada kelebihan pada tongkat itu. Tongkat adalah tongkat. Kelebihan adalah pada Allah, yaitu yang mengizinkan berlaku segala sesuatu dengan sebab. Sebab tongkat ataupun tanpa sebab, tanpa tongkat dipukulkan. Itulah dia keimanan kepada ketuhanan yang Maha Esa, yang tidak ada sekutu baginya. Dan itu dilihat sendiri oleh Bani Israel dengan mata kepala mereka. Wa antum tanzurun, dan kamu menyaksikannya sendiri. Maka laut pun bertaut kembali. Fir'aun dan tentaranya tenggelam dalam lautan. Kapan terjadinya kejadian yang luar biasa itu? 10 Muharram. Nikmat yang sungguh besar, yaitu terselamat dari musuh yang bertahun-tahun lamanya menyiksa. Sama seperti kita 3,5 abad disiksa oleh penjajah, kemudian kita terus disiksa dan dianiaya oleh orang-orang yang mengejar kepentingan dunia dengan mengikuti kehendak hawa nafsu mereka. Tamak, sehingga hanya mementingkan diri sendiri. Siapa yang akan menyelamatkan kita dari musuh kita itu? Tak ada yang lain kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka memintalah kepada Allah, sebagaimana dahulu Nabi Musa meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila kita meminta dan layak sebagai hamba yang dikabulkan doanya, maka Allah pun akan memberi. Dan pemberian Allah itu sungguh besar, yang mungkin kita tidak akan mungkin mendapatkannya dengan usaha kita sendiri. Seperti mana Nabi Musa alaihissalam tak akan mungkin dapat menyelamatkan diri dengan usaha sendiri menghadapi Fir'aun dan tentaranya. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat yang besar kepada Nabi Musa. Surah Ibrahim ayat yang ke-7. Tetapi sebelum membaca ayat yang ke-7 itu, baca dulu ayat yang ke-6. Karena ayat yang ke-6 itu adalah nikmat Allah berupa keselamatan kepada Nabi Musa dan Bani Israel dari musuh mereka, yaitu Fir'aun. Wa idh qala Musa liqaumihi, dan jadikanlah peringatan ketika Nabi Musa berkata kepada kaum, uzkuru ni'matallahi alaikum, syukurilah nikmat Allah ke atasmu. Kapan? Idh anjakum, yaitu ketika Dia, Allah Subhanahu wa ta'ala, menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan tentaranya yang yasumunakum su'al azab, yang menyiksa kamu dengan siksaan yang dahsyat, sehingga membuat Nabi Musa dan Bani Israel menderita. Dan mungkin hampir sama juga lah dengan kita pada hari ini. Kita berada di negeri yang kaya raya, tetapi menderita. Minyak bumi ada dalam perut bumi yang kita diami, tapi kita miskin papa kedana di atasnya. Tanah-tanah didiami, tetapi tidak kita yang menikmati. Hasil kebun yang luas membentang, tetapi kita tidak menikmati. Nikmat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi kita merasakan kesengsaraan demi kesengsaraan. 75 tahun sudah merdeka, tapi apa yang kita rasakan? Muhasabah diri.
di bulan Muharram ini, supaya kita kembali kepadanya untuk mendapatkan penyelesaian. Sebagaimana dahulu Nabi Musa alaihi salam dan Bani Israel mendapatkan penyelesaian. Tak ada penyelesaian yang lain kecuali dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah sekali, sederhana sekali. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La in syakartum, ayat berikutnya, jika kamu mau mensyukuri nikmat Allah ke atasmu, la azidannakum, Allah akan tambahkan lagi nikmat ke atas nikmat yang telah kamu terima. Bersyukurlah kepada Allah. Ada ajaran Islam dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, amalkanlah. Tapi bagaimana mau mengamalkan kalau tidak mempelajarinya? Maka hadirlah dalam majlis ini supaya kita berpengetahuan, kita memiliki wawasan. Kemudian setelah itu amalkanlah ilmu yang kita miliki sedikit-sedikit. Maka kita telah mensyukuri nikmat Allah. Nikmat mana lagi yang paling besar yang kita terima dari agama Allah yang mulia ini? Kemudian apabila kita menjalankannya, maka Allah akan membukakan pintu rezekinya kepada kita. La azidannakum, sungguh aku akan tambahkan lagi nikmatku kepadamu. Wala in kafartum, jika kamu kufur, inna azabi lasyadid, maka azabku amat pedih. Kita punya Pertamina tapi rugi, dan kita punya milik-milik negara tetapi tidak menguntungkan karena tidak bersyukur. Wala in kafartum inna azabi lasyadid, jika kamu kufur, tidak mensyukuri nikmatku, maka azabku amatlah pedih. Na'udzubillah min dzalik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala zaini ibadik wa asrafi ibadik sayyidina wa lana Muhammad wa salli wa Allah tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi almu'minin wa waqana min syarri a'da'ihi alkafirin wal munafiqin liyaj'alana min warathati jannatin na'im. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, al-yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Pada hari ini kuselamatkan kamu dan badanmu supaya menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudah. Ayat ini menerangkan tentang Fir'aun yang tadi ditenggelamkan. Kemudian Allah selamatkan. Allah selamatkan bukan Allah selamatkan dalam keadaan hidup, tidak. Allah selamatkan dalam keadaan bangkai. Keluar jasad Fir'aun itu dari dalam laut. Kemudian Allah takdirkan jasad itu tidak rusak dimakan massa. Berlalu waktu yang panjang hingga ke hari ini, jasad Fir'aun itu masih utuh
Silakan pergi ke Mesir. Ada Museum Tahrir. Di dalam museum itu ada Fir'aun terbaring. Allah abadikan dia melalui tangan manusia. Dengan kepakaran yang dimiliki oleh manusia, obat balsam yang membuat tubuhnya tidak reput dan lapuk, dikunjungi oleh manusia sepanjang zaman. Tujuannya adalah untuk diambil pelajaran. Namun, adakah manusia mau menjadikannya sebagai pelajaran? Kisah Fir'aun itu bukan dongeng. Bukan. Ia adalah kisah benar. Allah sendiri yang berfirman di dalam Al-Quran tentang kisah tersebut. Kemudian Fir'aunnya itu sendiri secara fisik ada hingga ke hari ini. Maka bagaimana menafikan yang memang nyata adanya? Tetapi manusia tetaplah sebagai manusia yang banyak kelalaian disebabkan karena kesenangan hidup dunia yang menipu, karena terlalu mengikuti hawa nafsu. Mudah-mudahan dengan khutbah yang ringkas ini kita dapat mengambil pelajaran dari peristiwa besar yang pernah terjadi pada 10 Muharram, yang insya-Allah malam nanti dan esok adalah waktu yang sama, yaitu pada hari itulah kejadian yang besar itu dahulu berlaku. Maka kita ingin pada hari esok pula Allah memberikan suatu yang luar biasa pula untuk kita, keluarga kita dan umat kita, dan kemudian kita bersyukur kepadanya, karena tidaklah yang menentukan segalanya di alam semesta ini melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah yang mengatur sekalian alam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma salli 'ala malaikatikal muqarrabin wa anbiya'ika wal mursalin wa ahli ta'atika ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad din. Allahumma adfa'anna al-bala'a wal waba wal zina wal riba wal mihana wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia khasah wa min muhafazati Riau khasah wa min madinati Pekanbaru khasah wa min sair biladil muslimina ammah. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhala al-muslimin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin, fi Gaza, fi Masr, fi Turkiya, fi Suria, fi Afghanistan, fi Iraq wa fi kulli makan. La hawla wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis salat.